menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di atas bumi ini, tentunya banyak hal yang kita jumpai. Terkadang situasi-situasi, keadaan-keadaan tertentu itu membuat pikiran kita menjadi berputar terus supaya kita mendapatkan aman dan selamat. Itu merupakan satu kekhawatiran atau ketakutan kita yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata, jangan takut. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan bagi para murid-muridnya, dan begitu pula bagi kita semua. Nah, satu pertanyaan bagi kita yang harus terus
terngiang dalam pikiran dan benak kita. Mengapa engkau takut? Mengapa takut? Dan itulah yang akan menjadi tema ibadah kita saat ini. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Kita menyadari akan kelemahan kita, seringkali kita membukakan hati Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama menyesali dosa kesalahan kita yang kita bawa di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Allah yang senantiasa memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan yang sering kali kami perbuat. Untuk itu ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa menghayati akan kasih Tuhan tersebut, pengampunan yang Tuhan berikan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa setia kepada janji Tuhan. Kami senantiasa berserah kepada Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang terus bersikap rendah hati. Allah Bapa Surgawi, mampukan kami untuk senantiasa bisa mengendalikan diri dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang mengakui
yang mau mengakui dan mau menyesali dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang maha baik dan maha pemurah. Dia melimpahkan anugerah untuk kita semua. Maka dari itu mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 yang demikian bunyinya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah tadi berita anugerah dari Tuhan yang mengajak pada kita semua, mengingatkan bagi kita semua, bahwa setiap orang yang mau menerima Dia akan mendapatkan kuasa dan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dan bagi kita yang percaya, maka kita pun akan mendapatkan selamat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita akan menerima firman Tuhan. Bacaan Alkitab diambil menurut Injil Yesus Kristus dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Saya akan membaca untuk kita semua. LAI memberi judul pada perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak dan adik-adik yang tercinta, tentunya kita sudah pernah menjadi pribadi yang pernah merasakan takut. Atau ada di antara kita yang belum pernah merasakan takut? Ya, semua merasa takut. Saya pun juga pernah merasa takut. Ada satu pengalaman menarik ketika saya waktu SMP, itu pertama kali diajak sama kakak saya untuk naik gunung Ungaran waktu itu. Saya masih kelas 1, kakak kandung saya kelas 3, dan saat itu ada kakak, bisa dikatakan kakak karena itu temannya bapak, tetapi dia sudah seperti kakak kami, mengajak kepada kami untuk naik gunung Ungaran. Pengalaman pertama yang bagi saya sangat menakutkan. Kenapa? Karena saya mendengar cerita tentang gunung. Gunung itu ya tempatnya seperti itu. Kita melewati hutan, melewati tebing, melewati jalur setapak dan lain sebagainya. Dan bisa jadi di situ terdapat banyak sekali roh-roh gaib atau makhluk halus yang bisa saja mengganggu dan menakut-nakuti kita. Ya, pikiran saat itu sangatlah takut. Tetapi ketika menjalaninya pelan demi pelan, pada akhirnya saya menjadi kecanduan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti saat ini, saya akan berkhotbah di atas gunung. Ini adalah hasil dari kecanduan yang boleh saya alami. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Tentunya kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan merasakan tema Jangan Takut. Bapak, Ibu, ada satu pertanyaan, begitu pula dengan adik-adik. Pernahkah Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudara merasa takut? Ya, saya yakin kita semua pernah merasa takut. Saya pun juga sering sekali merasakan takut. Kenapa kita kok merasa takut seperti itu? Kalau kita mau meruntut sejarah kehidupan, mulai dari Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi takut dan malu. Jadi, takut itu merupakan salah satu bagian dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita. Diceritakan seekor anak katak yang sedang bermain-main, lalu tiba-tiba dia ketakutan. Dia lari kepada induknya dan menangis. Karena cuaca menjadi berubah, langit menjadi gelap, lalu ada suara guntur yang sangat keras. "Bu, saya takut sekali," kata sang anak itu. Lalu sang ibu memberi kelegaan. "Tenang nak,
Sebentar lagi kamu akan menikmatinya. Suara guntur pun menggelegar dan membuat dia semakin kaget dan takut. Ibu, saya takut. Sang induk pun memeluk dengan hangat dan berkata, tenang nak, sebentar lagi kamu akan menikmatinya. Jangan takut, ibu bersamamu. Tak lama kemudian turunlah hujan dan kata itu pun melompat beserta dengan anaknya bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering sekali kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa cemas. Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah berkata pada kita. Sama apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus ketika dia hendak menjumpai Yesus. Pada saat itu, para murid berlayar terlebih dahulu. Yesus yang habis dari bukit, dia turun dan dia berjalan mendekati perahu para muridnya. Semuanya merasa takut karena mengira bahwa itu adalah hantu. Petrus yang dengan percayanya dia menjumpai Yesus. Ketika dia sudah tahu bahwa itu benar-benar Yesus, dia mencoba untuk berjalan di atas air. Awalnya normal saja, dia bisa berjalan di atas air. Namun ketakutan, kebimbangan ketika ada angin yang melanda, dia akhirnya goyah dan jatuh. Apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata, tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata, jangan takut. Para murid yang tadinya mengira itu hantu, tidak menjadi takut lagi. Petrus jalan mendekati dan goyang, lalu tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kebimbangan, kecemasan itu melanda kita dan kita tidak kuat percaya, maka kita pun juga akan tenggelam. Maka dari itu, mari kita mengingat-ingat kata Tuhan Yesus, jangan takut, aku ini. Tuhan ada beserta dengan kita. Pada saat kita mengalami percobaan hidup, mari kita senantiasa bersandar dan percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Nyatanya yang terjadi ketika Petrus jatuh, Tuhan segera datang mendekati dan mengangkat dia. Itu pula yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ilustrasi anak katak tadi juga memberi satu gambaran bagi kita bahwa akan indah pada waktunya ketika kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita perbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami boleh bersama datang ke hadapan-Mu dengan segala ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Saat ini ketika kami boleh kembali bersama beribadah, baik kami yang menyelenggarakan ibadah di gereja-gereja
maupun juga kami yang masih melaksanakan ibadah online, kami boleh terus bersuka cita karena pemeliharaan iman yang daripada Engkau boleh kami rasakan. Tuhan, khusus di tengah pandemi ini, kiranya Engkau terus senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk kami terus berupaya melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja dan boleh mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, sekalipun dalam segala keterbatasan yang kami miliki, namun kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati akan setiap gereja yang terus berupaya di dalam kami mengatasi dan juga kami menolong saudara-saudara kami di tengah kondisi yang sulit ini. Biarlah Tuhan, melalui setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, apapun itu, sungguh-sungguh boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah setiap gereja di lingkup Klasis Banyumas Utara ini boleh semakin bertumbuh dan berbuah seperti yang Engkau kehendaki. Berkati pula Tuhan dan kehidupan bangsa dan negara kami ini, di dalam kami bersama menyongsong akan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini. Mampukan kami bangsa Indonesia untuk bangkit dari segala keterpurukan yang ada akibat dari pandemi COVID-19. Berkati akan segala upaya pemerintah di dalam menanggulangi kondisi ini, sehingga Tuhan, bangsa kami sungguh-sungguh kami rasakan dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu akan para pemimpin bangsa negara Indonesia ini, dari tingkat pusat sampai ke daerah kami masing-masing, sehingga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pula untuk setiap kami warga negara Indonesia, mampukan kami untuk kami pun mengambil tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa akan setiap jemaat-Mu di seluruh lingkup Klasis Banyumas Utara ini, di tengah berbagai hal yang mereka hadapi, tengah keterpurukan yang mereka alami. Kiranya Engkau senantiasa menolong, Engkau senantiasa memberkati mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, yang dalam kesesakan Engkau akan terus senantiasa menolong, yang dalam pergumulan Engkau akan menopangnya Tuhan, sehingga saudara kami ini boleh terus merasakan akan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, dan mereka terus senantiasa bersyukur di tengah kondisi yang mereka alami. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan akan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami serahkan akan seluruh doa, syafaat permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan di dalam Mazmur pasal 107
ayat 21 dan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita dengan hati yang bersyukur, kita memberikan persembahan. Diiringi Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur. Ibu, Bapak, saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengundang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, ya Allah, yang telah memperkenankan kami bersama-sama berhimpun di tempat ini, merasakan akan kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkat Tuhan nyata bagi kami semua, kesehatan, kekuatan, kesentosaan, bahkan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama berbakti. Dan saatnya bagi kami mempersembahkan apa yang kami miliki. Sebagian kami serahkan kepada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menguduskan, melayakkan apa yang telah kami kumpulkan, sehingga bermanfaat bagi kehidupan gereja kami masing-masing. Demikian pula, mampukan kami untuk boleh mengingat keberadaan gereja-gereja yang lain, yang lemah, warga jemaat-Mu yang kekurangan. Ulurkan tangan kasih Tuhan melalui kehidupan gereja-Mu. Bapa di dalam surga, menyerahkan juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan untuk mengelola dengan baik dan mempertanggungjawabkan semuanya di tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mempersembahkan kehidupan secara utuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa, ucapan syukur kami, permohonan kami, yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesus
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan senantiasa menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada di sekitar kita dan memberikan pertolongan. Maka dari itu janganlah pernah takut karena Dia beserta kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan